Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Julianti dengan NPM 2042 Di sini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Selain faktor lainnya, seperti tujuan pendidikan itu sendiri, tenaga pendidik, peserta didik, metode, serta lingkungan belajar. Adapun definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan perubahan kurikulum. Tujuan perubahan kurikulum yang pertama yaitu untuk menyesuaikan perkembangan zaman, yang kedua menjawab kebutuhan masyarakat, yang ketiga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang, yang keempat memperbaiki sistem pendidikan sebelumnya, yang kelima membentuk karakter bangsa. Lalu kita masuk ke kurikulum yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka. Pada masa ini, sistem pendidikan masih dipengaruhi pola Belanda dengan istilah leerplan. Namun, orientasinya berubah dari kepentingan kolonial menjadi kepentingan nasional. Kurikulum ini berasaskan Pancasila dan bertujuan membentuk manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, serta memiliki semangat kebangsaan. Materi pelajarannya lebih menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, serta pembentukan karakter dibandingkan penguasaan intelektual semata. Pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk perhatian pada pendidikan jasmani dan keseniannya. Kurikulum ini mulai efektif diterapkan pada tahun 1950 dan menjadi fondasi perkembangan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya ada kurikulum 1952 dan kurikulum 1964. Pada kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 1947 dengan sistem yang lebih terperinci. Setiap mata pelajarannya dijabarkan secara rinci melalui silabus yang jelas dan seorang guru bertanggung jawab pada satu mata pelajaran tertentu. Kurikulum ini tetap mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soekarno, lahirlah kurikulum 1964 yang memperkenalkan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek utama: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang berkembang secara utuh, seimbang antara akademik dan karakter, serta siap menghadapi tantangan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir pada masa awal Orde Baru sebagai pengganti kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini menekankan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tujuan kurikulum ini diarahkan pada pembentukan manusia yang Pancasila sejati, yang beriman, bermoral, sehat jasmani, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar. Materi pelajaran pada kurikulum ini bersifat teoritis dan tersusun dengan pendekatan yang lebih terpusat dari pemerintah. Perubahan ini juga bersifat politis karena ingin menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta menghapus pengaruh kurikulum sebelumnya yang dianggap berciri Orde Lama. Kurikulum yang keempat itu adalah kurikulum 1975.
Kurikulum ini lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1968 dengan menekankan pendekatan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen modern, yaitu manajemen by objective, sehingga seluruh proses pembelajaran harus dirancang dengan berdasarkan tujuan yang jelas dan terukur. Sistem yang digunakan dikenal dengan PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, di mana guru diwajibkan menyusun tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, materi pembelajaran, metode, media, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta evaluasi secara rinci. Dengan sistem ini, pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah pada pencapaian hasil belajar yang spesifik. Namun, dalam praktiknya, guru seringkali terlalu fokus pada penyusunan administrasi pembelajaran yang detail, sehingga beban kerja meningkat dan kreativitas mengajar menjadi terbatas. Kurikulum ini sangat menekankan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang kelima adalah Kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Jika sebelumnya pembelajaran lebih berpusat pada gurunya, maka pada kurikulum ini siswa lebih menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran menekankan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mengelompokkan, mencoba, menyimpulkan, dan melaporkan hasilnya. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan aktivitas siswanya. Konsep ini dikembangkan salah satu oleh Connie R. Semiawan. Secara teorinya, pendekatan ini mampu meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, dalam implementasinya, banyak sekali terjadi kesalahpahaman. CBSA sering dikaitkan hanya sebagai pembelajaran diskusi kelompok tanpa arahan yang jelas, sehingga kelas menjadi kurang terkendali. Akibatnya, muncul kritik dari masyarakat yang menilai CBSA kurang efektif jika tidak didukung kesiapan guru dan sarana yang memadai. Selanjutnya ada kurikulum yang keenam, yaitu Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999. Kurikulum 1994 dirancang sebagai upaya memadukan kelebihan kurikulum 1975 yang berorientasi tujuan dan kurikulum 1984 yang berorientasi pada proses. Namun, dalam pelaksanaannya, kurikulum ini lebih menekankan pada penguasaan materi. Salah satunya adalah penggunaan sistem catur wulan, yaitu pembagian 1 tahun ajaran menjadi 3 tahap pembelajaran. Kurikulum ini juga memperkenalkan muatan lokal, yaitu materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, seperti bahasa daerah atau keterampilan khas wilayah tertentu. Meskipun bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum ini mendapat banyak kritik karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan materi terlalu padat. Banyak mata pelajaran harus diselesaikan dalam waktu terbatas, sehingga siswanya kurang memiliki kesempatan memahami materi secara mendalam. Setelah reformasi 1998 dan perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralistik, diterbitkan suplemen kurikulum 1999 sebagai bentuk penyempurnaannya, meskipun perubahan yang dilakukan belum terlalu signifikan. Lalu selanjutnya ada kurikulum 2004 atau kurikulum KBK. Berbeda dari kurikulum sebelumnya yang berorientasi pada isi materi, KBK ini menekankan pada pencapaian kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Kompetensi itu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terintegrasi. Pembelajaran dirancang agar siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar menghafal materi.
Penilaian KBK ini menekankan proses dan hasil belajar, serta mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Namun, pelaksanaan KBK menghadapi kendala karena guru belum sepenuhnya memahami konsep kompetensi secara utuh. Selain itu, sistem evaluasi nasional yang masih berbasis pilihan ganda dianggap belum mampu mengukur kompetensi secara menyeluruh. Lalu selanjutnya ada kurikulum yang ke-8 yaitu KTSP 2006. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari KBK yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah dalam menyusun kurikulum operasional. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan seperti standar isi dan SKL, sedangkan sekolah bertanggung jawab menyusun silabus, rencana perencanaan pembelajaran, serta sistem penilaian sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dengan sistem ini, sekolah memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar. Guru berperan aktif dalam merancang pembelajaran kreatif dan kontekstual. Meskipun demikian, pelaksanaan KTSP menghadapi tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Selanjutnya ada kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2013 atau disebut K13. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Di jenjang sekolah dasar, pembelajaran dilakukan secara tematik integratif agar siswa memahami konsep secara menyeluruh. Penilaian dalam kurikulum 13 ini mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini juga mengacu pada standar internasional seperti PISA dan TIMSS untuk meningkatkan daya saing global. Namun, dalam pelaksanaannya, K13 mengalami beberapa revisi karena dinilai lebih kompleks, terutama dalam sistem penilaian yang cukup rinci dan administrasi yang cukup berat bagi guru. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan kurikulum terbaru yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran mendalam, dan penguatan karakter melalui P5. Kurikulum ini menggunakan capaian pembelajaran per fase. Menggantikan sistem KI dan KD, guru diberikan kebebasan dalam menyusun modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan asesmen sesuai kebutuhan siswanya. Pendekatan ini juga mengusung konsep teaching at the right level, agar pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Perubahan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah perjalanan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka menunjukkan bahwa sistem pendidikan terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global. Pada awalnya, kurikulum lebih menekankan pada pembentukan karakter kebangsaan dan stabilitas nasional, kemudian berkembang menjadi sistem yang berorientasi pada tujuan pembelajaran yang terukur, kompetensi, hingga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari pembelajaran yang bersifat hafalan dan terpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan mendalam. Kurikulum merdeka menjadi bentuk transformasi terbaru yang menekankan kebebasan belajar, penguatan karakter profil pelajar Pancasila, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 agar peserta didik siap menghadapi masa depan. Jadi itulah dia penjelasan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.